Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa nabiyyina azza wa jalla. Puji syukur senantiasa kita panjatkan selalu pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kita nikmatan demi kenikmatan, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang ada pada diri kita menjelang sebesar-besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian tak kalah pentingnya juga nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan di tengah-tengah wabah yang kian hari semakin meningkat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita serta keluarga kita. Ini juga nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan. Maka mumpung masih sehat, kita gunakan baik-baiknya nikmat sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sifat at-ta'aruf dan kita akan mengetahui apa pengaruh-pengaruh dari sifat ta'aruf itu. Sifat bermegah-megahan, bermewah-mewahan atau berfoya-foya. Jadi banyak sekali pengertian tentang at-ta'aruf. Sifat ini banyak pengaruh negatifnya bagi hati seorang muslim. Oleh karena itu, ya kita berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi sifat yang tercela ini. Karena sifat ini tercela di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah SAW. Orang yang memiliki sifat ini tidak terpuji, tidak baik, maka kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi sifat ini. Sifat at-ta'aruf, suka bermegah-megahan, suka berfoya-foya dengan nikmat yang dia miliki. Pertama, pengaruhnya pada diri kita. Yang pertama, ta'bidul qalbi li ghairillah. Ini pengaruh yang pertama, yaitu ta'bidul qalbi li ghairillah. Hati ini akan menyembah kepada selain Allah, atau kita akan condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya sifat yang demikian. Al-qalbu salim walladhi salima minasyirki wasyak wa mahabbatid dunya wa ta'alluq biha. Namanya hati yang bersih, hati yang sehat itu hati yang selamat dari kesyirikan, dari keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari cinta terhadap dunia. Ini hati yang bersih. Kalau ada hati seseorang di dalamnya ada kesyirikan, kemudian ada keraguan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhir, ini hatinya ada penyakit. Gimana hati yang bersih? Jadi harus terbebas dari namanya kesyirikan, kemudian cinta terhadap dunia. Ini cinta terhadap dunia pun hatinya ada keburukan atau ada penyakit di situ. Apalagi selalu bergantung kepada urusan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang yang selamat itu pada hari kiamat orang yang terbebas dari kesyirikan, dari keraguan, dan dari pecondongannya atau keterikatannya dia dengan urusan dunia. Inilah orang-orang yang selamat. Maka dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu
An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdud dinar. Sungguh binasa hambanya dinar. Hamba dinar itu kan terbuat dari emas ya. Ta'isa abdud dinar. Maka budak dari dinar ini ta'isa. Ta'isa itu artinya binasa. Hancur. Wa ta'isa abdud dirham. Nah, ini juga hamba dirham, hamba perak berarti. Ini juga akan binasa, akan hancur. Wa abdul khamisah, dan hambanya khamisah, hamba sutra atau pakaian yang mewah, khamisah. In uqtiya radiya wa in lam yuqta sakhit. Apabila dia itu diberi, dikasih, dia merasa senang, merasa ridho. Tapi kalau tidak dikasih, tidak ada materi, tidak ada balasan yang didapat, maka dia akan sakit, murka, tidak senang. Wantakasa, dan akan merugi. Wa idza syika fala taqos. Nah, ini gambaran orang yang suka terhadap kehidupan dunia. Orang ini segala sesuatunya pengen ada balasan yang didapat. Kalau di situ ada urusan dunia atau kehidupan dunia, maka dia akan rela mengerjakan sesuatu tersebut. Tapi kalau tidak ada dunia yang dia dapatkan dari pekerjaannya itu, dia bermalas-malasan, tidak mau mengerjakan. Nah, berarti barometernya materi. Kalau ada materi, dia mau mengerjakan. Kalau tidak ada, ya dia bermalas-malasan, bahkan tidak mau mengerjakannya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qad wasafa al-mutrafina bi annahum 'abidud dananir. Dalam hadis tersebut Rasulullah telah mensifati bahwasanya orang-orang yang mutraf, orang suka berfoya-foya, bermewah-mewahan, bermegah-megahan, bi annahum 'abidud dananir. Rasulullah telah mensifati bahwa mereka itu adalah hambanya dinar, budaknya dinar. Kalau orang yang suka berfoya-foya itu budaknya dinar, wad dirham wal khamais. Kenapa? Li'annahum yuhibbuna li ajliha wa yaghdabuna li ajliha. Karena mereka itu berbuat karena cinta terhadap ya dinar, terhadap dirham, dan terhadap khamais itu. Tujuannya itu. Dan mereka benci pun karena ada sebab materi. Jadi benci karena ada materi, suka karena ada materi, bukan karena lillahi ta'ala. Ketika ada orang yang tidak suka dengan muslim lainnya, apalagi orang muslim ini baik, tapi karena ada yang menyuruhnya untuk membenci saudaranya tersebut karena ada materi, nah dia akhirnya berbuat demikian. Nah, artinya dia cinta dan marahnya ini berdasarkan materi, bukan karena ukurannya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini tidak benar, ini penyakit. Ya. Kemudian pengaruh sifat at-taraf pada diri seorang, at-ta'alluq bid-dunya wal i'rad 'anil akhirah, yaitu akan bergantung terhadap dunia dan berpaling dari akhirat. Ini sifat at-taraf, ya, akan mempengaruhi diri seorang. Mereka akan bergantung kepada dunia dan menjauh dari akhirat. Kama qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian itu lebih memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa mereka lebih memilih dunia? Ya, karena tadi mereka punya sifat taraf, suka berfoya-foya, bermegah-megahan. Nah, ini kan ada di dunia. Namun kalau orang yang memilih kehidupan akhirat, mereka tampil sederhana,
mereka mengambil dunia ini secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, insyighalul qalbi bi tahqiqis sa'adah. Pengaruh sifat taraf pada diri seorang muslim yaitu sibuknya hati untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini hati kita akan sibuk untuk mencari kesenangan, mencari kebahagiaan. Kenapa? Ya, karena dia pengennya yang wah, semua serba wah, semua serba enak. Maka hatinya ini selalu disibukkan dengan sesuatu yang demikian. Pengennya sesuatu yang enak, yang nyaman, yang megah. Ini pengaruh sifat taraf. Sebagaimana dikatakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atat dunya wa hiya rahimah." Padahal namanya rizki itu tadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita tujuannya akhirat, insya Allah dunia itu akan ngikut kepada kita. Tapi karena orang ini sudah dihinggapi sifat at-taraf, sehingga dia menyibukkan dirinya bagaimana agar dirinya itu mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Yang ada di pikirannya adalah dunia dan dunia beserta kesenangan yang ada di dalamnya. Padahal tadi Rasulullah sudah katakan, kalau sekiranya orang itu tujuannya dunia, farraqallahu alaihi amruhu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Kalau kita fokusnya dunia saja, mencari dunia, farraqallahu alaihi amruhu, Allah akan cerai-beraikan urusan kita. Mungkin urusan rumah tangganya berantakan, anak-anaknya susah. Jadi bukannya malah tentram, bukannya malah damai, malah jadi kacau. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan kefakirannya selalu ada di depan mata. Sudah punya ini tapi kelihatannya kurang. Ya, yang di depan mata selalu kefakiran. Beda orang yang punya sifat zuhud, ya. Apa yang dia miliki merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifat taraf ini, karena tadi pengennya senang hidupnya, enak terus, sehingga apa yang dimilikinya merasa tidak cukup. Punya ini kurang, pengennya lebih. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang dari kehidupan dunia ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah padanya. Jadi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mau kita habiskan waktu kita untuk mengejar dunia, kalau rezekinya segitu, yang datang cuma segitu. Maka harus pandai-pandai membagi waktu. Kapan ibadah, ya, harus kita tunaikan ibadahnya. Kapan harus mencari maisha, mencari rezeki, kita tunaikan. Jangan 24 jam itu isinya mencari maisha terus, lupa untuk ibadah kepada Allah. Bahkan porsinya harusnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada ngurusin dunia. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, nah kalau akhirat niatnya, tujuannya akhirat, fokusnya akhirat, ya, wajah jama'allahu lahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan segala urusannya. Semua urusannya akan dipermudah. Kalau fokusnya dia akhirat, fokusnya ibadah, fokusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jama'allahu lahu amrahu.
Allah akan permudah segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaannya itu di hatinya, bukan di matanya. Orang kalau hatinya merasa kaya, ya apa yang dimilikinya itu udah bersyukur. Tapi kalau kekayaannya hanya ada di mata, jadi ini kurang lagi, ini kurang, ini kurang. Makanya al-ghina itu laisa bi kathratil ard. Kekayaan itu bukan karena banyaknya barang yang kita miliki, kemewahan yang kita miliki, bukan. Walakin al-ghina ghinal qalbi. Tapi kekayaan itu adanya di dalam hati. Kalau hati kita merasa kaya, ya insya Allah apa yang kita miliki, barang yang kita miliki, kita merasa cukup. Kemudian pengaruh yang keempat, at-taraf yajurru 'alal qalbi adwa ukhra. Dari sifat taraf ini bisa menarik penyakit lain. Seperti apa? Al-kibr, sombong. Orang kalau sudah pamer-pamer, sukanya bermegah-megahan dengan harta yang dimiliki, yang muncul apa? Jadi sombong. Wa tafakhur, dia berbangga-bangga. Wal ujub. Wa yanfi anhu tawadu, dan menghilangkan tawadu. Kalau sudah sukanya pamer dengan kekayaan yang dimiliki, harta yang dia punya. Walayyinil janib, apalagi mau care kepada orang sekitar, ini tidak dimiliki oleh mereka-mereka yang punya sifat ta'awuf. Makanya kita harus berusaha menjauhi itu, karena sifat ini bisa menarik sifat buruk lainnya. Kemudian yang kelima, at-taraf yad'u li musyarakhatil fusak fisquhum wa majunuhum. Jadi sifat taraf ini bisa memanggil atau menghantarkan kita kepada orang-orang fasik. Kenapa? Li'annahum alladziina yazdahimuna 'ala mawadhi'isy syahwat. Karena kebanyakan orang yang suka hura-hura, suka mewah-mewah itu orang-orang yang fasik. Nah, dengan sifat taraf ini akan menghantarkan kita untuk bergaul dengan mereka-mereka. Ya, kalau ada orang punya sifat taraf, maka sifat ini akan menghantarkan orang tersebut pada orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena hiburan-hiburan, ya, kemudian ya, pameran-pameran itu banyaknya diisi oleh orang-orang yang suka bermegah-megahan, berfoya-foya. Kemudian yang keenam, litaruf abrarun sayyi'ah 'alal jasad. Sifat taraf ini memiliki bahaya yang sangat buruk terhadap jasad. Kenapa? Ajsadun ahlut taraf la tatahammal masyak. Karena jasad atau fisiknya orang yang suka berfoya-foya, orang yang suka pamer itu la tatahammal masyak. Mereka tidak terbiasa hidup susah. Ya. Wa tusabu bil amrad li adnal asbab. Karena Allah fatara jism ala tahammul masyak, fa idza khalafa al insan al fitrah raqabathu hadhil adwa. Nah, ini karena tadi orang-orang yang suka bermegah-megah, bermewah, mereka tidak terbiasa dengan kesusahan. Akhirnya apa? Ya banyak duduk, banyak santai, tidak banyak beraktivitas, sehingga jasadnya ini ya terkena penyakit. Maka taraf itu punya bahaya yang sangat buruk terhadap jasad. Sifat taraf ini memiliki bahaya yang buruk. Karena tadi menjadikan orang itu malas. Yaqulu Ibnu Rajab rahimahullah, walaysal ma'mur bihi an yattaqiyal bard hatta la yasibuhu minhu syai'un bil kulliyah.
fa inna dzalika yadurru aidan. Wa qad kana ba'dul umara yasuna nafsahu minal harri wal bard bil kulliyah hatta la yahissu bihima badanahum fatarifa batinuhu wa taj'alu mautahu. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan walaisal ma'mur, tidak diperintahkan untuk melindungi jasad kita itu ya, dari panas secara keseluruhan. Artinya pengennya adem terus, di bawah AC terus. Nah ini nih sifat-sifat ya orang yang memiliki sifat ta'aruf, nggak mau orang-orang kena panas. Padahal itu tadi kan tidak bagus untuk jasad kita. Fataraf yu'athir ala sihha wa yaj'alu muqawamat al-amrad dha'ifah wa yaj'al al-insan ghairu qadir ala muwajahati syada'idil 'aish. Maka tadi taraf itu punya pengaruh terhadap kesehatan kita. Karena tadi orangnya suka bersantai-santai, berlihai-lihai, sehingga dia tidak terbiasa kerja keras, akhirnya mempengaruhi kesehatannya. Kemudian yang ketujuh, at-taraf mudhi'atun lil waqti. Sifat taraf ini banyak menghilangkan waktu. At-taraf yastahlik al-awqat bahtan anil maladzat wa syahawat. Kenapa kok bisa sifat taraf ini banyak menghilangkan waktu, menyia-nyiakan waktu? Karena orang-orang ini sukanya tadi pameran, sukanya kemewahan, ya, al-maladzat wa syahwat. Ini kan buang-buang waktu. Sukanya hura-hura yang harusnya kita belajar, beribadah, baca Quran. Tapi karena dia punya sifat ini, akhirnya mencari kesenangan-kesenangan yang dapat menyenangkan syahwatnya. Nah, ini kan yudhayyi al-waqt. Ini dapat menghilangkan waktu. Harusnya kita waktu ini manfaatkan dengan baik. Tadi untuk beribadah, untuk mendekatkan diri, cari yang bermanfaat. Ya. Tapi karena dia punya sifat taraf, akhirnya dia memilih waktu yang untuk dibuang, digunakan untuk hura-hura, menghadiri sesuatu yang tidak bermanfaat. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maqburun fi katsirun minan nas as-sihhatu wal marad. Kata Ibnu Abbas, dia mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua nikmat maqburun fi katsirun minan nas, yang banyak dilalaikan, banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Jadi tadi nikmat sehat sangat penting sekali. Banyak orang lalai, banyak orang lupa ketika sehat, tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi ketika nikmat sehatnya diambil, dicabut, baru dia merasakan, oh iya, kenapa saya dulu nggak rajin ibadahnya, akhirnya sekarang susah. Oh iya, dulu kenapa saya nggak belajar, akhirnya sekarang saya sudah harus di rumah saja. Nah, itu banyak yang menyesal ketika nikmat sehat ini diambil. Begitu pula nikmat waktu luang. Ini juga banyak yang dilalaikan oleh kita manusia. Maka kalau nikmat ini ada pada diri kita, nikmat sehat, waktu luang, gunakan sebaik-baiknya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW mengatakan ihtanib khamsan qabla khamsin, sababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian wa faraghaka qabla suflika, masa luangmu, waktu kosong, gunakan sebelum datangnya masa sibuk. Wa ghinaka qabla faqrika, ketika engkau kaya
saat dirimu kaya, gunakan dengan baik, manfaatkan dengan baik sebelum datangnya kefakiran. Karena namanya kaya itu bukannya abadi. Banyak kita melihat dulunya kaya, akhirnya miskin, fakir. Nah, maka ketika kesempatan ini ada pada diri kita, gunakan. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datang kematian. Saat ini kita masih hidup, maka gunakan waktu hidup kita sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum kematian itu menghampiri kita. Kemudian yang ke-8, at-taraf yaqulu ila takasul 'anil ibadah. Sifat taraf ini menjadikan seseorang malas untuk beribadah. Li'annal mutraf yuridu tana'um fi maladzatid dunya. Karena tadi orang yang suka berfoya-foya ini, bermegah-megahan ini, dia pengennya hidupnya enak saja, ya, pengen menikmati kenikmatan dunia terus. Fala yajid waqtan li qiraatil Qur'an, akhirnya enggak sempat, enggak ada waktu untuk baca Quran. Sibuk dengan komunitasnya. Wala li siyamin nahar, bahkan tidak sempat untuk puasa di siang hari. Wala li qiyamil lail, tidak sempat untuk bangun malam, wasail ibadat dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, itu sifat taraf, menjadikan orangnya malas untuk beribadah. Kemudian yang ke-9, at-taraf yufsidul mujtama'. Ini juga yang paling bahaya. Jadi sifat taraf ini bisa merusak masyarakat. Bitaraf yusbihul mujtama' kasulan. Dengan sifat taraf ini menjadikan masyarakatnya jadi malas. Wa taqillu fihi anwa'ul intaj al-mutanawwi'ah, dan menghilangkan hasil atau karya-karya dari masyarakat tersebut. Wa yaqillu fil intaj az-zira'i wa sina'i wa tijari wa dzalik. Contohlah kehidupan kita saat ini dibandingkan dengan kehidupan orang tua dahulu. Dulu orang tua kita lebih kreatif. Artinya pagi-pagi sudah berangkat ke sawah, nanam padi. Namun orang-orang zaman sekarang pagi-pagi ngapain? Dulu orang tua kita sudah ke pasar, ya, bahkan sebelum subuh sudah ke pasar. Nah, ini makanya sifat taraf ini dapat merusak tatanan masyarakat. Nah, kalau tadi kita sudah jelaskan pengaruhnya terhadap diri seorang muslim, maka kita pun harus tahu obatnya untuk tidak terkena sifat taraf itu. Apa sih obatnya? Ilajul taraf, yumkin ilajul taraf fi umurin muta'addidah. Bisa saja ada solusinya untuk menghindari sifat taraf ini. Yang pertama adalah adamu ta'widin nafsi 'ala rahah wad da'a wal kasal. Ya tentunya kalau namanya tadi sifat taraf itu sukanya bersantai-santai, berlihai-lihai, sukanya yang enak-enak, maka kita harus lawan nafsu kita untuk membiasakan diri dari sifat dari kebiasaan roha, banyak istirahat, banyak diam. Nah, terus harus beraktivitas terus. Makanya dalam Al-Quran, fa idza faragta fansab. Kalau kalian sudah selesai pekerjaan, ganti yang lain, isi dengan yang lain. Jadi istirahat itu bukannya tidak mengerjakan amalan atau tidak mengerjakan pekerjaan. Jenis istirahat itu ya kita berganti dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Makanya disebutkan fa idza faragta fansab. Apabila kamu selesai mengerjakan sesuatu, kerjakan pekerjaan yang lain. Nah, ini solusi agar kita tidak tertimpa penyakit taraf atau sifat taraf tadi. Adamu ta'widin nafsi 'ala rahah, tidak membiasakan nafsu ini untuk bermalas-malasan atau kebanyakan istirahat. Kalau nanti kebanyakan istirahat,
nantinya dia akan muncul sifat taraf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram. Sebagaimana Nabi juga berdoa, ya Allah, aku berlindung darimu dari sifat al-ajz, sifat lemah, wal kasal, dari malas, wal jubn, dari takut, wal haram, dan dari sifat al-haram. Nah, ini sifat-sifat yang buruk Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya at-taraf tadi. Jadi jangan biasakan diri kita untuk bersantai-santai. Usahakan terus ada aktivitasnya. Kemudian solusi yang kedua, az-zuhdu fid dunya wa taqallul min mut'iha. Tentunya yang kedua ini zuhud terhadap dunia. Kalau tadi taraf kan pengennya dunia terus. Nah, kalau obatnya ya kita harus zuhud terhadap kemewahan dunia, wa taqallul min mut'iha, dan mempersedikit dari kenikmatan dunia tersebut. Jangan sering enak-enak, makannya yang enak terus. Ya, kadang-kadang cari yang biasa, atau coba rasakan makan pakai kecap aja atau pakai sambal aja. Nah, karena tadi melatih diri kita itu untuk tidak selalu pada hal yang enak-enak saja. Jadi az-zuhdu fid dunya wa taqallul min mut'iha wa huwa ahammul ilajat. Ini yang paling penting obatnya. Fayada'ul insani nafsihi wa li ahlihi bi an yazhadu fid dunya. Hendaknya kita serta keluarga kita ajak untuk zuhud terhadap dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Nabi Muhammad kafafan, tercukupi. Sudah, yang penting cukup. Bisa makan 3 kali dalam sehari, alhamdulillah. Makannya jangan harus pakai chicken terus setiap hari. Kadang-kadang pakai telur nggak apa-apa, atau pakai tempe, pakai tahu. Nah itu ya. Jadi jangan pengennya enak atau daging terus, ya, bervariasi. Kemudian yang ketiga, obat untuk menghilangkan sifat taraf ini, ayyam durul insan ila man huwa dunahu fid dunya. Hendaknya seseorang melihat kepada orang lain statusnya di dunia ini atau kemewahan yang dimilikinya. Ayyam durul insan ila man huwa dunahu fid dunya. Hendaknya orang itu melihat kepada orang lain harta yang dimilikinya. Ini kalau masalah harta. Wala yanzur ila man huwa fawqahu, jangan melihat pada orang yang di atasnya. Kalau kita melihatnya orang di atas kita terus, tadi sifat tarafnya akan muncul. Dia udah punya rumah satu, oh ternyata dia punya rumah lagi. Di sana ada lagi. Nah, akhirnya kita pun pingin. Coba kalau kita lihat, alhamdulillah kita sudah punya rumah. Oh ternyata si fulan masih tinggal bersama orang tuanya, atau rumahnya kurang layak, lebih baik kita. Nah, ini undur ilaman dunah, lihatlah pada orang di bawah kita kalau urusan dunia, agar tidak tertimpa penyakit taraf tadi. Hatta ya'rifa ni'matallah alaihi wa la yattari' ila zina allati fiha ashabut taraf. Sehingga kalau dia melihat orang-orang yang di bawahnya, itu akan mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, kalau melihatnya ke atas terus masalah dunia, nantinya nggak pernah bersyukur, pengennya nambah terus.
kurang terus. Tapi kalau melihatnya orang-orang yang di bawah kita dalam masalah dunia ya, bukan masalah ilmu. Kalau masalah ilmu kita harus melihat orang di atas kita supaya kita termotivasi akan lebih baik lagi. Tapi kalau urusan dunia, kita lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Mungkin kondisi kita saat ini lebih baik daripada orang yang kita lihat. Kemudian yang keempat, taksirul amal, ya, perpendek angan-angan. Sebab orang itu punya sifat taraf itu karena angan-angannya panjang, padahal belum tentu dia itu hidup pada waktu tersebut. Jadi ya perpendeklah angan-angannya. Bahkan harus sering mengingat mati. Ini dengan mengingat mati ini dapat mengurangi sifat taraf itu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dan beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah di dunia seolah-olah kamu itu orang asing, ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang mengadakan perjalanan. Orang yang sedang mengadakan perjalanan, musafir. Orang asing atau musafir itu mereka tidak ada keinginan sebenarnya untuk tinggal berlama-lama di kota atau daerah yang dia kunjungi. Nah, kita pun sama. Kita ini di dunia itu seperti musafir. Makanya pun di dunia karena gharib, seperti orang asing, seperti pendatang. Orang yang pendatang itu pengen balik ke kampungnya sebenarnya. Dia tidak ada cita-cita pengen menetap. Namanya orang pendatang pengen balik ke kampung halamannya. Atau orang musafir pun dia nggak ada keinginan untuk berlama-lama di daerahnya orang, pasti pengennya pulang ke kampung. Nah, kita pun di dunia sama, status kita ini kayak orang asing, kayak pendatang. Kita di dunia, nanti kita akan kembali ke kampung halaman kita. Maka taksirul amal, jangan panjang-panjang angan-angannya. Suatu saat nanti kita akan mati. Jadi apa yang kita siapkan untuk bekal matinya? Nah, ini insya Allah dengan sering mengingat kematian ini, sifat taraf ini akan hilang. Buat apa sih kita foya-foya? Buat apa kita bermegah-megahan? Buat apa kita menunjukkan kemewahan yang kita miliki? Kalau Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, semua yang kita miliki tadi kan hilang. Nah, itu maka diperpendek angan-angannya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala taqtadir soba. Begitu pula Ibnu Umar mengatakan, apabila kalian masih hidup di sore hari, fala taqtadir soba, maka jangan nunggu pagi. Udahlah, nanti besok lagi. Belum tentu umur kita sampai besok gitu. Wa idza asbahta fala tantadir masa. Kalau kalian masih hidup di pagi hari, jangan menunggu sore. Wa khudh min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Ambillah manfaat dari masa hidupmu ya, sebelum datang kematian, dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Itu jangan menunda-nunda. Ini namanya taksirul amal. Lah nanti sajalah, nanti sajalah. Nah, itu kalau orang yang begitu dia panjang angan-angannya. Padahal belum tentu kita bisa hidup di waktu tersebut. Kemudian yang kelima, an-nadru fi siratis sholihin was-suhad. Ini ilajul taraf, obatnya at-taraf, sifat taraf. Yang kelima, an-nadru fi siratis sholihin. Sering melihat atau membaca, mengkaji
kehidupan orang-orang soleh dan orang-orang zuhud. Kita harus sering membaca atau sering melihat ya kehidupan orang-orang soleh dan orang-orang zuhud ini seperti apa. Man nadhara fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada zuhdan laisa lahu nadhirun yad'u ila al-imtithal wal ittiba'. Barang siapa yang senantiasa melihat kehidupan Nabi, membaca sirah Nabi ya, maka dia akan mendapati Nabi itu zuhdan, orang yang paling zuhud. Laisa lahu nadhir, tidak ada tandingannya. Nah, itu. Yad'u ila al-imtithal, akhirnya kita pun pengen ngikutin Nabi, pengen mencontoh Nabi, pengen mengikutinya. Oh, Nabi aja seperti itu. Tapi kalau kitanya melihatnya kehidupan orang-orang yang suka bermegah-megah, bermewah-mewahan, ya akhirnya timbullah sifat itu dalam diri kita. Jadi kalau kita lihat sirahnya Nabi, insya Allah ini akan menghilangkan sifat taraf dalam diri kita. Karena Nabi itu paling zuhud. Nggak ada yang bisa menandingi kejuhudan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan isya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi solusi agar kita bisa terhindar dari sifat taraf ini, sering membaca sirah orang-orang soleh atau orang-orang yang zuhud, seperti Nabi kita Muhammad, para sahabat dan yang lainnya. Bagaimana Anas bin Malik
mengatakan qala lam ya'murin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khawanin hatta mata. Nabi itu tidak pernah makan di atas piring yang besar sampai meninggal. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata, dan belum pernah makan roti yang lembut sampai meninggal. Saking zuhudnya. Apakah Nabi nggak bisa beli roti yang lembut? Bisa. Cuman karena Nabi tidak mau untuk bernikmat-nikmatan di dunia ini. Dia tahu kehidupan dunia itu sementara. Kemudian yang keenam, wa minal ilajat al-muhimmah, dan obat yang penting untuk menghilangkan sifat taraf ini, an yatrukal insan ba'dan na'im alladhi yaqdiru alaihi. Hendaknya seseorang itu meninggalkan sebagian nikmat yang mungkin dia itu mampu untuk mendapatkan nikmat tersebut. Tapi dia berusaha untuk meninggalkan nikmat tersebut. Bagaimana dari hadis Nabi Muhammad SAW, man tarakal libas wa huwa yaqdiru alaihi tawadu'an lillah azza wa jalla da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Barang siapa yang meninggalkan pakaian, sebenarnya dia mungkin mampu untuk membeli pakaian tersebut, cuman karena dia pengen tampil sederhana sama dengan masyarakat pada umumnya, dan dia juga berniat tawadu'an lillah sebagai bentuk tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, da'ahu Allah yaumil qiyamah. Allah akan memanggil pada hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di hadapan manusia lainnya. Hatta yukhayyirahu min hulalil iman yalbisu ayyuha sya'a. Sampai Allah berikan pilihan kepadanya dengan pakaian iman untuk dipakai. Terserah pilihan, terserah dia memilih. Nah, ini pentingnya orang meninggalkan sebagian nikmat yang mungkin nikmat itu dia mampu sebenarnya untuk merealisasikannya. Kemudian yang ketujuh, wa min wasail muharabati taraf musyarakhatul fuqara fi ta'amihim wa syarabihim. Wasilah untuk bisa memerangi sifat taraf, menghilangkan sifat taraf, di antaranya musyarakhatul fuqara, sering bergaul dengan orang fakir. Jangan sama orang kaya terus, ya. Bergaul dengan orang fakir. Mungkin juga bisa makan bersama mereka, ya. Makan dan minum bersama orang-orang fakir. Ini juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW jaa ila saqaya fastasqa. Faqala Abbas, ya Fadl idhab ila ummika fa'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syarabin min indiha. Maksudnya Rasulullah mendatangi orang yang memberi minum, fastasqa, dan Rasulullah minta minum itu dari orang yang bagi-bagi minum tersebut. Faqala Abbas, akhirnya Abbas mengatakan, ya Fadl, kepada anak dari ibu tersebut, idhab ila ummika, pergilah ke ibumu, fa'ti Rasulullah SAW bi syarabin, dan bawakan minuman yang khusus dari ibumu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, iskini. Qala ya Rasulullah, innahum yaj'aluna aydiyahum fihi, qala iskini fa syariba minhu. Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, mereka telah mencelupkan tangannya pada minuman tersebut atau pada barang-barang. Qala iskini, kata Rasulullah, udah tuangkan minuman ini. Artinya bukan khusus. Itu Rasulullah SAW ikut bareng minum sebagaimana apa yang diminum oleh kaumnya atau masyarakatnya. Fasyariba minhu. Faqala Abbas arada ayat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bima in lam yata ahadun yadahu fihi walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam aba ila musyarakhatin nas fi syarabihim. Jadi Ibnu Abbas itu menghendaki untuk memberikan Nabi minuman yang belum disentuh oleh orang khusus. Ternyata Nabi Muhammad SAW menolak. Illa musyarakhatin nas fi syarabihim, kecuali ya dari makan minum dan makannya bareng-bareng.
Itu Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan sifat zuhudnya dan ikut nimbrung bersama orang-orang fakir dalam makan dan minumnya. Ini juga solusi atau obat untuk menghilangkan sifat ta'aruf. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan sebelum kita tutup. Ya, Pak. Gitu buat untuk motivasi siapa anak atau siapa itu ya. Memang sifat taraf dan al-wara ini saling berlawanan ya. Yang taraf pengen yang pamer terus menunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan, sedangkan wara dia menahan diri untuk tidak berlebihan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memang ini sifat yang berlawanan. Adapun taksirul amal atau perpendek angan-angan, ini maksudnya kalau dia itu obsesinya dunia, yang ada di pikirannya dunia dan dunia. Namun kalau dia tujuannya dia pengen kaya atau pengen banyak uang, tapi di sisi lain tujuan dari mendapatkan uang tersebut tentunya untuk akhirat. Contoh, orang pengen kaya, buat sah-sah saja pengen kaya. Kenapa? Karena dia mungkin pengen haji, pengen menaikkan rukun Islamnya, atau dia nanti pengen membantu fakir miskin, atau pengen nyumbang kekayaannya itu dia pengen membantu dan berjuang dengan kekayaan yang dimiliki. Nah, ini sah-sah saja. Yang tidak dibolehkan itu karena panjangnya angan-angan, pengennya dunia dan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang. Kalau dunia ini melupakan kita tujuan awal kita, yang mana tujuan kita itu ibadah, yang khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, maka hendaknya kita perpendek angan-angannya. Karena suatu saat nanti kita akan mati, akan meninggal. Memang boleh saja panjang angan-angan kalau angan-angan itu baik demi kemaslahatan dirinya dan juga orang lain. Kalau obsesinya dunia ya lebih baik perpendek angan-angannya. Saya kita akan mati. Target ini belum tercapai, target ini belum tercapai. Ya kalau targetnya tadi pengen membantu orang lain tidak ada masalah. Mungkin dia pengen punya perusahaan berapa, tapi dari tujuan tersebut tadi pengen membantu orang lain, itu tidak ada masalah. Kalau untuk memperkaya sendiri, ingat mati kan. Ingat mati kalau pengen memperkaya diri sendiri. Allah Ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan ini. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mufsidatul qalb, perusak hati yang pertama, yaitu taraf, permewah-mewahan atau permewah-mewahan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas perusak hati yang lainnya. Sallallahu alaihi wa sallam.